warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rangga Dewanata dengan NIM G0023200 dari kelompok B4. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang rotator cuff dan ekstremitas inferiornya untuk mengerjakan inhal anatomi. Langsung saja ke rotator cuff. Jadi nama-nama muskulus penyusun rotator cuff antara lain itu ada musculus supraspinatus atau juga disebut otot supraspinatus, adalah otot yang terletak di atas tulang skapula dan berperan dalam menginisiasi gerakan abduksi bahu seperti mengangkat lengan ke samping seperti ini. Lalu selanjutnya ada musculus infraspinatus. Jadi ini adalah otot yang terletak di bawah tulang skapula dan berperan dalam rotasi luar atau eksternal bahu. Selanjutnya ada musculus teres minor atau disebut juga otot teres minor, adalah otot yang berperan dalam rotasi luar bahu dan namanya mengacu pada posisi yang lebih kecil karena namanya minor. Lalu ada musculus subscapularis atau juga disebut otot subscapularis, adalah otot yang terletak di bawah tulang skapula dan berperan dalam rotasi dalam atau disebut juga internal bahu. Selanjutnya inervasi dan origo-intersio atau disebut juga titik awal dan akhir dari muskulus penyusun rotator cuff adalah sebagai berikut. Yang pertama, musculus supraspinatus, inervasinya berada di nervus suprascapularis, yaitu bisa dibilang cabang dari plexus brachialis. Origo atau titik awalnya itu berada di supraspinous fossa pada tulang skapula. Lalu insertio, titik atau disebut juga titik akhirnya di greater tubercle pada tulang humerus atau disebut juga paha atas. Selanjutnya ada musculus infraspinatus, inervasinya ada di nervus supracapularis, origonya di infraspinous fossa pada tulang skapula, lalu intersionya di greater tubercle pada tulang humerus. Selanjutnya ada musculus teres minor, inervasinya itu berada di nervus axillaris, cabang dari plexus brachialis. Origonya itu ada di latelar margin of the scapula. Nah, insertionya di greater tubercle pada tulang humerus. Lalu ada musculus subscapularis, yaitu ada nervus subscapularis, inervasinya di situ. Origonya subscapular fossa pada tulang skapula, insertionya di lesser tubercle pada tulang humerus. Selanjutnya klinis yang bisa terjadi pada rotator cuff itu bisa terjadi apa aja ini? Tendinitis rotator cuff itu adalah peradangan pada rotator cuff yang dapat disebabkan oleh aktivitas berlebihan atau penuaan. Gejalanya itu termasuk nyeri dan pembengkakan pada bahu, terutama saat mengangkat benda. Lalu ada rotator cuff tear atau disebut juga robekan rotator cuff. Ini adalah kondisi di mana salah satu atau lebih otot rotator cuff mengalami robekan sebagian atau total. Robekan ini bisa disebabkan oleh cedera akut atau degenerasi. Gejalanya pun sama, nyeri, tapi ini kelemahan dan keterbatasan gerakan bahu. Selanjutnya ada impingement syndrome atau sindrom impingement. Terjadi ketika rotator cuff tertekan atau terjepit antara tulang skapula dan tulang humerus. Ini dapat menyebabkan nyeri pada bahu. Selanjutnya ada bursitis atau jadi bursa yang di sekitar rotator cuff itu radang, makanya disebut bursitis. Jadi ini menyebabkan nyeri dan pembengkakan di bahu juga. Lalu ada frozen shoulder atau disebut juga bahunya beku. Bukan kena es, bukan kena apa, tapi ini peradangan. Kondisi ini melibatkan peradangan dan pembekuan sendi bahu. Jadi ini menyebabkan keterbatasan gerakan. Bahu terasa kaku dan sulit digerakkan. Selanjutnya ada tendinosis rotator cuff, yaitu kondisi di mana muskulus rotator cuff mengalami degenerasi atau perubahan jaringan. Ini dapat menyebabkan kelemahan otot dan nyeri kronis.
Yang terakhir ada instabilitas bahu jadi kerusakan rotor cuff ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sendi bahu yang dapat membuat bahu mudah tergelincir dari posisi normalnya. Lalu untuk ekstremitas inferiornya, pertanyaannya adalah saat seseorang melakukan squat, otot mana sajakah yang berkontraksi di regio femur? Jelaskan beserta inervasinya per muskulusnya. Jadi beberapa otot yang terlibat dan inervasinya adalah antara lain musculus quadriceps femoris. Inervasinya di nervus femoralis. Fungsinya itu otot quadriceps itu femoris terdiri dari 4 kepala, yaitu musculus rectus femoris, musculus factus lateralis, musculus factus medialis, dan musculus factus intermedius. Nah, otot ini berperan dalam ekstensi lutut yang sangat penting dalam gerakan squat. Lalu ada musculus hamstring. Inervasinya itu punya beberapa inervasi. Ada di nervus formalis dan nervus sciaticus. Fungsinya itu musculus hamstring ini sama kayak musculus bicep femoris, tapi bedanya ini berada di bagian bawah. Berperan dalam fleksi panggul dan fleksi lutut, serta membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas saat melakukan squat. Selanjutnya ada musculus adductor magnus. Inervasinya nervus obturator, itu cabang dari plexus lumbalis, dan nervus tibialis. Fungsinya itu membantu dalam menggerakkan paha ke arah tubuh dan berperan dalam menjaga stabilitas panggul saat melakukan squat. Yang terakhir ada musculus gluteus maximus. Inervasinya itu nervus gluteus inferior dan nervus gluteus superior. Inervasinya nervus gluteus inferior dan nervus gluteus superior. Itu fungsinya adalah berperan dalam ekstensi panggul yang penting saat Anda berdiri dari posisi jongkok saat melakukan squat. Sekian dari saya. Kalau ada kurang